kita wajib untuk bersyukur. Yang mana tujuan bersyukur itu bukan kembali kepada Allah, akan tetapi kembali kepada kita sendiri. Ibaratnya kita menanam pohon. Pohonnya besar, tumbuh, mengembang dan berbuah. Siapa yang mengambil? Yang menanam seperti itu. Tidak ada manfaatnya kepada Allah. Walaupun kita bersyukur, tidak bersyukur tidak ada manfaatnya. Akan tetapi Allah memberikan kita petunjuk kita untuk bersyukur. Apa tujuannya? Supaya Allah memberikan. Kita pandai bersyukur, Allah terus memberikan. Misalnya kita bersyukur, alhamdulillah kita dijadikan orang Islam. Itu ditambah oleh Allah keislaman kita. Bersyukur itu bukan seperti ini toh. Ketika kita ingat, alhamdulillah ya Allah kita dijadikan orang Islam. Kenapa? Karena Islam itu yang Allah berikan bukan kepada semua orang. Akan tetapi Allah pilih. Orang terdekat Nabi pun seperti pamannya kita kenal. Abu Lahab, musuh Nabi, itu pamannya. Bahkan waktu itu budak dari paman Nabi itu namanya Suwaibah. Itu adalah khodim, pembantu dari Abu Lahab, itu yang menyusui Nabi. Ketika Nabi wafat, ibunya yang menyusui pembantu daripada Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab kok tidak menjadi Islam? Karena tidak dipilih Allah. Maka kita harus bersyukur dijadikan orang Islam. Kenapa? Karena syarat orang bisa masuk ke surga itu tidak ada lagi. Islam dan iman. Maka kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Walaupun kita bermaksiat, kita punya dosa sebanyak apapun, akan tetapi ketika kita mempunyai, masih ada ketika kita diambil ruhnya, kita mati dalam keadaan Islam dan iman, kita masih mempunyai harapan surga. Makanya kita harus bersyukur, juga berterima kasih karena orang tua kita dari orang Islam. Ketika bukan orang Islam, maka itu anaknya bisa ikut tidak Islam. Kecuali ada hidayah dari Allah. Banyak akan terlahir bukan orang Islam tetapi tidak Islam. Dari Islam tapi tidak Islam. Juga ada yang terlahir dari bukan Islam tapi Islam. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bisa kita menjadi orang Islam. Itu nikmat Islam dan iman. Nikmat Islam dan iman ini juga bisa dicabut oleh Allah. Yang kita berikan nikmat Islam iman itu bisa dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan, nikmat Islam dan iman itu tidak dijaga, tidak dipelihara. Seperti kita diberi pohon, akan tetapi pohon kita tidak disiram, tidak dijaga, tidak dirawat, bisa pohon itu menjadi mati. Maka iman kita bisa dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena kita menjadi Islam, menjadi orang yang beriman tapi tidak taat, tidak melakukan sholat, tidak berpuasa, tidak berbuat baik. Bukan cuma kita menjadi orang Islam itu bukan cuma puasa, sholat, diperintahkan ihsan. Ihsan itu apa? Berbuat baik. Contohnya seperti apa? Hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, memuliakan tetangga, teman, saudara, walaupun itu bukan seagama, tetap diperintahkan oleh Allah. Bahkan orang yang tidak memuliakan tetangganya, baik itu bukan Islam, maka imannya tidak sempurna. Maka kita alhamdulillah, apalagi dibimbing oleh Bapak Jumali ini, kita dibimbing kepada jalan-jalan yang benar. Saya sangat berterima kasih diajak seperti ini, acara ini. Kenapa? Kesempatan emas. Karena belajar agama itu membutuhkan
waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran. Seperti sekarang ini, alhamdulillah, walaupun acara santai kita isi dengan acara sangat sederhana ini. Makanya kita sering nih, kalau kita ingat alhamdulillah menjadi orang Islam. Terus seperti itu. Bangun tidur ingat kita alhamdulillah menjadi orang nanti oleh Allah ditambah Islam iman kita. Paham ya? Ada suatu cerita ya. Itu di kitab. Kitab itu pasti benar. Kenapa itu ilham dari Allah. Ada orang ini sudah ditakdirkan masuk neraka. Terus Allah merintahkan, wahai malaikat, siapa yang menjaga neraka? Malaikat siapa? Yang menjaga neraka. Yang surga malaikat Ridwan. Yang menjaga neraka? Malaikat Malik. Ini diperintahkan ya Allah. Wahai Jibril, coba perintahkan kepada malaikat Malik. Ada orang di dalam neraka itu ambil untuk dimasukkan ke surga. Ternyata setelah malaikat Jibril berkunjung atau kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, saya diperintahkan oleh Allah untuk mengambil seseorang yang masuk neraka karena dia sudah lama. Terus malaikat Malik dengan malaikat Jibril mencari orang tersebut yang diperintahkan oleh Allah untuk diangkat dari neraka. Terus masuk malaikat Malik dan Jibril ini mencari, ternyata orang ini tidak dijumpai oleh keduanya. Oleh malaikat Jibril dan malaikat Malik tidak ditemukan. Kenapa? Karena sudah tidak berwujud orang. Akhirnya Allah perintahkan orang tersebut ada di tempat sana. Ternyata setelah ditemukan sudah membentuk arang, bukan berwujud orang. Kenapa orang ini kok bisa diangkat oleh Allah? Karena di hatinya ada kalimat Allah, Allah. Walaupun ada di dalam neraka masih menyebut nama Allah. Ya. Kenapa? Karena masih menjadi orang Islam. Jadi kita alhamdulillah menjadi orang Islam. Dan Islam kita harus dirawat. Apa? Sholatnya dijaga, sopan orang tua harus dijaga, ke guru dijaga. Paham ya? Sebab kesuksesan itu ada dua. Taat kepada orang tua, juga taat kepada guru. Kalau sudah orang tidak taat kepada orang tua, dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Hidupnya di dunia menjadi syakiyun, celaka. Jadi harus kunci. Kayak kita sudah banyak tahu, banyak dengar bahwa orang sukses itu karena orang tua. Awas, yang kita tidak sopan kemarin ke orang tua harus sopan. Bahkan di Al-Quran itu diancam, bukan dengan kalimat yang kasar, bahkan di Al-Quran itu diancam oleh Allah, wala taqul lahuma uffin. Jangan kepada orang tua itu berkata dengan itu, jangan, apalagi membentak. Paham ya? Itu mulai sekarang insya Allah mau berubah kepada Allah. Insya Allah kalau sudah ke orang tua seperti itu, insya Allah menjadi anak sukses di dunia dan di akhirat. Itu sunnah Allah Ta'ala. Kalau sudah murka, anak itu durhaka kepada orang tua, Allah langsung nampakkan, bukan di akhirat. Di dunia Allah langsung tampakkan. Kalau durhaka kepada orang tua, seperti maling kundang, itu cerita betul. Dia menjadi batu. Banyak sekali. Ada namanya sahabat Alqamah itu. Orang sangat rajin sholatnya, puasanya kepada istrinya, tetangga. Tapi dia pernah menyakiti orang tuanya. Akhirnya oleh Allah diadab. Hingga hampir Islamnya hampir habis. Hampir hilang Islamnya. Untung karena dia dekat dengan Rasulullah, dimintakan oleh Rasulullah kepada orang tuanya langsung. Sehingga dia husnul khotimah. Masih dalam akhir dari hayatnya masih membawa kalimat Islam. Orang tua dan guru. Paham ya? Orang tua dan guru. Juga kita tidak lupa kita panjatkan sholawat dan
salam kepada Nabi ini harus penting. Bukan kepada Allah juga sholawat dan salam. Banyak membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Karena yang membawa kita menjadi orang yang kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk itu Nabi Muhammad. Bahkan Allah mengatakan, andaikan aku tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka aku tidak menciptakan alam. Jadi karena Nabi Muhammad, alam ini tercipta. Nabi Muhammad kelak dengan kita membaca selawat ini, apa tujuannya? Supaya kita kelak mendapatkan pertolongan dari beliau. Apa yang bisa kita minta pertolongan kepada Nabi Muhammad? Karena sering banyak membaca selawat. Wassallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan lupa juga membaca istighfar. Kenapa istighfar itu? Istighfar itu tujuan dari hidup kita supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita. Paling sedikit Rasulullah itu memberikan contoh 70. Satu hari satu malam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Paling sedikit 7. Dan tujuannya itu apa? Dari istighfar itu Nabi Muhammad bersabda, man lazimal istighfar yaj'alullahu lahul bahroja. Orang yang sering membaca istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar untuk urusan yang sulit baginya oleh Allah. Membaca istighfar, astagfirullah. Setelah sholat jangan lupa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga yang terakhir, ini jangan lupa juga membaca doa. Kenapa? Karena doa ini adalah inti mukhul ibadah, inti daripada ibadah. Ibarat kita memeras apa? Santannya yang diambilkan sarinya kan. Santan itu tujuannya seperti itu, doa. Bukan lantas sholat ya, tapi tidak berdoa. Sedangkan kita minta sama Allah. Itu perintah dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Orang yang tidak berdoa itu seperti orang yang sombong. Kan seperti itu ada. Sama halnya sampean diundang ya. Lainnya diberi makan, diberi oleh-oleh, diberi apa bingkisan, sampai tidak mau, langsung pergi. Kan kesannya kepada tuan rumah seperti tidak membutuhkan. Maka kepada Allah juga meminta. Minta apa lagi? Kalau sampean tidak meminta, Allah tidak akan memberikan. Mindset ada, harus mindset ada. Seperti sampean kepada ibunya makan ya tahu tempe sampean tidak ngomong ya, tapi kalau ketika sampean minta ke ibunya, Bu, minta besok saya minta soto, datang apa tidak? Datang sotonya. Bu, saya minta rawon, bisa datang, tapi gak ada minta, tidak mungkin datang. Kenapa? Itu juga perintah dari Allah. Bahkan ada kalimat yang sangat sederhana Allah nyatakan, ana indah donni abdi. Saya ini menurut persangkaan kaulaku, hambaku, kata Allah. Kalau dia mempunyai perasaan, misalnya satu contoh, dia khawatir ketika dia bawa sepeda motor, khawatir, ban saya takut bocor. Lama-lama jalan berapa meter sudah bocor. Uangku takut habis atau takut hilang. Nanti bisa hilang. Tergantung dari mindset kita. Sama halnya itu termasuk mengurangi keyakinan kita. Pesan saya yang sangat sederhana ini, yang sangat singkat ya. Untuk kebahagiaan kita baik itu di dunia dan di akhirat ada 2. Ingat ya. 1 memuliakan orang tua, 2 memuliakan guru. Apa maksudnya? Setelah misalnya sampean pindah kuliah ya, saya contohkan ya, kuliah ya, sudah tidak diajari, sewaktu-waktu bisa ngepel pakai HP atau berkunjung ke rumahnya, itu bentuk penghormatan. Dulu ini saya sangat kagum, tulisannya bagus Pak Jumali. Bahkan ini bukan anak mondok, tapi tulisannya bagus.
Dan batin saya itu pernah saya minta kepada orang tuanya bahwa beliau saya minta untuk mondok. Tetapi mungkin tidak takdir, ya mungkin ketemu sampean, akhirnya berapa tahun itu ada di sekolah saya, akhirnya alhamdulillah masih bisa, kesempatan saya bahagia dia bisa mengajar di pendidikan agama, alhamdulillah. Jadi saya memberikan kenang-kenangan kepada ya. Kehidupan kita itu kan ada masalah, ada kesulitan, ada suatu harus yang dipecahkan. Namanya itu apa? Itu ada disebut dengan istikharah. Ada kita kenal kan sholat istikharah. Kalau sholat istikharah itu kayaknya kita malas, repot ya. Sholat istikharah itu apa? Sholat untuk meminta kepada Allah mana yang terbaik ya. Kita punya masalah misalnya, saya mau kuliah kemana misalnya ya. Apa saya ke jurusan apa, saya bingung. Itu ada istikharah. Istikharahnya itu apa? Sangat sederhana. Bukan sholat. Apa itu? Dengan kita membuka Al-Quran, maka kita bisa istikharah. Misalnya Al-Quran itu dibuka di tengah ya. Misalnya saya kawin dengan siapa ya. Contoh umpamanya, si Umar atau si Muhammad, ada dua pilihan. Maka itu ada istikharah. Apa? Al-Quran dibuka ya. Kita misalnya mau buka apa, toko misalnya. Cocok apa tidak? Ya, ada istikharah. Apa istikharahnya? Kita buka Al-Quran itu, di sebelah kanan kita lihat, di sebelah kan dibuka ya Al-Quran, itu lihat di sebelah kanan ada kho, huruf kho tahu ya? Nah, kirinya ada shin, ada titik 3 itu ya, bukan sen, titiknya 3. Kalau shin itu artinya syarrun, buruk. Maka ketika kita lihat banyak shinnya, jangan kita teruskan. Misalnya saya buka warung apa? Misalnya ini untuk kelak ini. Sekolah apa dibuka. Kalau kho misalnya, saya mau kawin dengan Fatimah ya, misalnya perempuan. Dibuka kho, ternyata kho-nya banyak. Maka kita teruskan. Kalau kita buka ternyata Fatimah shin-nya banyak, maka itu jangan diteruskan. Paham ya? Nah, ini diingat gampang. Setelah kita sholat, kita baca apa yang kita tahu, istighfar apa, selawat, kita buka ya. Itu masalah apa aja, mau buka, mau usaha, mau apa. Ingat ya, ada kho, ada shin. Ya cuma itu yang sangat singkat yang saya sampaikan, karena sebetulnya juga saya ada acara, karena berhubung karena ini sangat penting juga, maka saya usahakan untuk bisa, alhamdulillah, mudah-mudahan yang sangat-sangat singkat itu, yang sangat singkat ini bisa diingat dan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bentuk hormat kepada guru itu banyak ya. Apa diantaranya? Misalnya bentuk penghormatan kepada guru. Bukan pengabdian seperti nang HP itu, bukan. Ya. Misalnya sepedanya Pak Jumali misalnya, ini contoh sederhana ya. Naruhnya miring ke susu beliau ya. Dijaga nggak tepat ya. Sampai lihat, dibetulkan. Atau bisa dibalik. Posisinya menghadap ke depan, bisa dibalik ke luar. Atau supaya nanti gurunya cepat pulangnya. Itu bentuk penghormatan seperti itu. Paham ya? Banyak bentuk penghormatan. Apalagi dibawa oleh itu tambah senang gurunya. Iya, ada acara, misalnya ada acara sampai di rumahnya ada selamatan, ada bancaan ya. Ada roti besok ya kasih. Bukan Pak Jumali itu, walaupun bukan yang Islam diberi kasih, tidak apa-apa. Jangan pilih-pilih. Supaya nanti yang enggak Islam itu menjadi Islam. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amin amin. Amin. Alhamdulillah min syakirin hamdan yafi ni'amika ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li wa ma syaa
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata Allahumma ij'alna waladana wa ahlana wa talamidana wa ashabana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa yahum min ahli syarri. Ya Allah, semuanya yang hadir oleh Allah dijadikan anak yang soleh solehah, mempunyai ilmu yang bermanfaat, kehidupannya sukses, dijauhkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika mereka berkeluarga diberi pasangan yang diridhai oleh Allah. Amin ya Allah. Dimudahkan rezekinya, di urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa Amin. salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna ya asraril fatihah. Wa sallallahu